Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Razan, Haikal sama Rafa ingin menjelaskan tentang hakikat dan ma'rifat. Kita tadi syariat dan tarikat tadi ya. Nah ini progresnya gini ya. Pertama ada syariat dulu. Ada tir-tirnya gitu. Ada tarikat, syariat, tarikat. Tarikat itu menuju hakikat. Dan hakikat menuju ma'rifat. Lanjut ya. Nah, secara bahasa hakikat itu berasal dari kata al-haq, berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Nah, dalam kepustakaan sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Apa artinya? Ya, kayak seperti pensucian otak, pensucian pikiran. Ini kata gue ya. Kalau nggak salah bodo amat. Pensucian otak. Hakikat juga dapat ya kebenaran yaitu makna terdalam. Makna berarti kan maknawi, berarti kita pakai otak, ya kan? Masih pakai otak di sini. Makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarikat. Petunjuk dari makna sebenarnya itu. Kayak tadi dijelasin sama kelompok sebelumnya, yang kita syariat berarti kita makan nasi, hakikat berarti kita mengetahui makna mengapa kita makan nasi gitu. Nah, itu yang realitas absolut yang terdapat pada kebenaran esoteris. Esoteris berarti yang internal mind gitu, yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Nah, dalil hakikat ini ada inna hadzal wal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Sesungguhnya di sepupulan ini adalah suatu keyakinan yang benar atau kebenaran, dan maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Dan fadzalikum rabbukumul haqq fama ba'dal haqqi illa dhalala fa anna tusrifun. Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Quran surat Ines ayat 32. Nah, saya tahilah asalkan diri menyampaikan bahwa amal perbuatan terdiri atas 3 bagian, yaitu amal syariat, amal tarikat, dan amal hakikat. Syariat itu sebagai fisiknya atau anggota badan, tarikat itu memperbaiki domir, dan hakikat untuk memperbaiki secara air. Memperbaiki anggota ini itu dilakukan dalam 3 perkara: ikhlas, jujur, dan tumaninah. Memperbaiki roh dapat dilakukan dalam 3 cara juga, yaitu muraqabah, merasa diawasi, musyahadah, menyaksikan sifat itu, dan ma'rifat, mengenal Allah SWT. Nah, ahli hakikat. Nah, ini ahli syariat itu adalah orang yang melaksanakan amal ibadah untuk mencari imbalan atau upah. Ya, seperti ini kalau syariat dia ingin dapat pahala. Sedangkan ahli hakikat adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah untuk ridho Allah. Bedanya gitu ya. Ini harus ada upahnya, ini untuk ridho Allahnya aja gitu. Nah, ahli tarikat itu diantara, ya itu kan jalan gitu. Transisi. Transisinya kita dapat dari pengajian gitu. Ya. Nah, tapi
syariat dan hakikat itu nggak boleh salah satunya juga disebut dapat bisa sesuai dengan itu. Nah, syariat itu mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi dan seluruh maqam kedudukan di sisi Allah. Kedudukan dari ilmu dari syariatnya tersebut apa gitu. Tingkat di dalam keduanya. Syariat itu bagaikan pohon dan hakikat itu buahnya gitu. Dan ahli syariat akan batal sholatnya dengan bacaan yang buruk. Silakan dengan bacaan atau kelakuannya apa sih? Rukunnya buruk itu. Sedangkan ahli hakikat akan batal sholatnya dengan akhlak yang buruk. Akhlaknya dalam sholat buruk gitu. Karena sesungguhnya pemilik akhlak buruk berada pada hijab itu penghalang dari menyaksikan keagungan Allah SWT. Jadi harus disatuin, nggak boleh dipisah. Begitu bisa juga gitu. Di dalam sholat, dan orang-orang hatinya terhijab maka ia tidak sholat, karena sesungguhnya sholat adalah sebuah hubungan dengan Allah SWT. Nah, ya. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa yang bersyariat dan tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedangkan yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Nah, fasik itu fasik itu kalau nggak salah dia Islam kan? Ya. Makanya nanti dijelasin juga barang siapa menghimpun keduanya, maka benar-benar telah berhakikat gitu. Kemudian kita sekarang masuk ke ma'rifat. Nah, dari segi bahasa, ma'rifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, ma'rifat diartikan sebagai kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Imam Ja'far al-Shadiq mengatakan, para ahli ma'rifat atau arifin berada bersama orang-orang, sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah, sekejap saja ia akan mati karena kerinduannya kepada Allah. Nah, kemudian ma'rifat bisa didapatkan melalui 3 hal ini. Yang pertama penyingkapan atau kasyaf, kemudian penyaksian, musyahadah, kemudian cita rasa atau zauq. Nah, Junaid al-Baghdadi mengatakan seorang tidak akan menjadi arif sebelum ia menjadi bumi diinjak oleh orang yang saleh dan jahat, menjadi seperti awan yang menaungi semua makhluk, dan menjadi hujan menyirami segala sesuatu baik yang mencintainya maupun yang membencinya. Oke, tingkatan ma'rifat di sini ada 3. Oh ya. Menurut Zu'al-Nun al-Misri terdapat 3 tingkatan ma'rifat, yakni di kalangan awam mengenal Allah melalui pengajaran syahadat. Kemudian ma'rifat kalangan ulama mengenal Allah melalui pemikiran dan tanda-tanda alam. Kemudian ma'rifat kalangan wali mengenal Allah berdasarkan pengalaman sufistik, yaitu mengenal Tuhan dengan Tuhan. Oh, iya. Ya, kemudian Al-Quraisy menjelaskan bahwa hati adalah saran untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, mencintainya dan melihatnya. Hati manusia memiliki 3 kapasitas, yaitu potensi untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan disebut qalbu, potensi untuk mencintai Tuhan disebut ruh, potensi untuk melihat Tuhan disebut sir.
Nah, juga menurut Al-Ghazali, hati memiliki dua gerbang, yaitu gerbang ke alam materi, menghasilkan pengetahuan indrawi dan rasional. Dan sabar. Benar. Nah, kemudian menurut Al-Ghazali, hati memiliki dua gerbang, yaitu yang pertama, gerbang ke alam materi, yang menghasilkan pengetahuan indrawi dan rasional. Kemudian yang kedua, makrifat di kalangan ulama, yaitu mengenal Allah melalui pemikiran dan tanda-tanda alam. Oke. Nah, kemudian pengetahuan makrifat para ulama ini baru didapat bila gerbangnya terbuka atau bila semua hijab yang menutupnya tersingkap. Pengetahuan ini disebut kasyaf. Nah, pengetahuan ini disebut kasyaf atau pembukaan hijab. Kemudian yang kedua yaitu laduni atau memahami dan membuktikan kehadiran Allah yang Maha Indah. Kemudian yang ketiga wahyu atau makrifat hakiki. Adapun alat yang digunakan untuk makrifat adalah qalb, hati. Namun artinya tidak sama dengan hati yang berada dalam bahasa Inggris, karena qalb selain alat untuk merasa adalah juga alat untuk berpikir. Nah, bedanya qalb dengan akal adalah bahwa akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan. Sedangkan qalb bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada. Dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Nah, proses sampainya qalb pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep tahalli, dan tajalli. Tahalli yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahalli atau menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajalli adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Kemudian di sini ada dalilnya dari surah Al-A'raf ayat 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkum wa harra Musa sa'iqa. Ya. Artinya tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Nah, itu kemungkinan manusia mencapai tajalli atau mendapatkan limpahan cahaya Tuhan dapat dilihat atau mendapatkan limpahan cahaya Tuhan dapat dilihat pula dari isyarat ayat berikut, nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Artinya cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi intinya adalah ini udah selesai ya. Jadi intinya tuh untuk mencapai suatu ma'rifat kita harus mengikuti perjalanan dari syariat menuju tarikat, habis itu ke hakikat. Ibarat syariat itu adalah persiapan. Ini kita mau ke gunung, syariat itu persiapannya, tarikat perjalanannya, hakikat itu pas sudah nyampe di puncak. Pas habis itu makrifat adalah perasaan ketika kita sudah antara ketiga itu. Intinya gitu sih. Baik, mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan?